Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik studi kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini masih menyangkut tema yang minggu lalu, yaitu Al-Quran kontra pengetahuan. Ini merupakan bagian yang ketiga. Ya. Nah, sebelumnya kami ingin menyatukan pemikiran kita tentang Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini. Jadi Anda yang non Muslim, sekalipun Anda uh, tidak menerima pernyataan ini, karena Anda mau mengikuti studi ini, Anda harus menerima konsep bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran merupakan perkataan Allah. Ya, hanya memang harus diakui ditulis oleh manusia, tetapi itu kata-kata Allah. Ya, itu. Jadi dari sini tampak jelas bahwa sumber wahyu atau sumber dari Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sumbernya. Nah, umat Islam dan umat agama lain pun percaya bahwa Allah itu adalah maha benar. Ya, umat Islam percaya akan ini, Allah itu maha benar. Karena itu Al-Quran dikenal juga sebagai kitab kebenaran. Nah, karena apa? Karena di dalamnya semuanya ya benar. Ya, karena Allah Maha benar. Berarti di dalam Al-Qur'an itu tidak ada kesalahan. Ya, tidak ada kekeliruan. Bagaimana mungkin Allah yang Maha benar menghasilkan suatu kekeliruan, suatu kesalahan? Ini kan tak masuk akal. Nah, itu kan. Nah, ini pemikiran dasarnya. Nah, terkait dengan yang terakhir, bagi kita yang masih punya akal sehat, tentu akan bertanya, benarkah Al-Quran itu kitab kebenaran? Nah, disinilah kita coba mau mengkonfrontasikan Al-Quran dengan pengetahuan. Ya, nah, salah satu pengetahuan itu adalah soal asal manusia. Ya, jadi asal manusia ini dari ilmu pengetahuan itu dikatakan manusia itu perpaduan antara sel sperma dan ovum. Jadi ketika suami melakukan hubungan intim dengan istrinya dan pada saat puncak dia memancarkan mani, tetapi di dalam mani itu ada sperma. Sperma inilah yang kemudian membuahi ovum dan dari situ muncullah zigot. Zigot berkembang terus-menerus menjadi manusia. Ya, ini pengetahuan, ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Nah, dalam Al-Quran bahwa manusia itu bukan dari pertemuan sel sperma dan ovum. Ini kata Al-Quran. Memang Al-Quran tidak menyatakan secara eksplisit, ya, tetapi kita bisa pastikan bahwa Al-Quran menolak bahwa manusia itu berasal dari sperma dan ovum. Ya, itu. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan asal jadinya manusia itu. Ya, nah kita ambil beberapa saja. Misalnya dalam surah ke-22. Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Jadi, ya, manusia itu hasil perpaduan antara tanah, setetes mani, segumpal darah, dan segumpal daging.
Itu kata Al-Quran. Ya, tentu ahli biologi akan geleng-geleng kepala. Ya, kapan unsur tanah itu dimasukkan ke dalam liang vagina istri? Itu. Ya. Atau dalam surah ke-40, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, lalu kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Di sini kurang lebih mirip tadi. Dari tanah, setetes mani, lalu segumpal darah. Itu. Ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi ini. Allah itu maha mengetahui. Nah, dari segi ilmu pengetahuan, ada perbedaan antara mani dengan sperma. Yang membuahi ovum itu adalah sperma, bukan mani. Itu. Jika Allah maha tahu, kenapa Allah tidak mengatakan sperma, tapi justru mani? Itu ya. Atau dalam surah ke-53, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Manusia diciptakan dari tanah. Itu. Kapan tanah itu dimasukkan ke dalam rahim, dimasukkan ke dalam liang vagina ibu? Bagaimana cara masukkannya itu? Itu ya. Kita sulit membayangkannya. Atau surah ke-75. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan. Tegasnya, mani itu berbeda dengan sperma. Yang membuahi telur ovum itu adalah sperma, bukan mani. Bagaimana mungkin Allah yang maha tahu tidak bisa membedakan mani dengan sperma? Itu ya. Nah, dari pemaparan tadi kita akhirnya sampai pada kesimpulan logis. Ya, haruslah dikatakan bahwa Al-Qur'an bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Tanpa bahwa Allah yang maha tahu benar-benar tidak tahu. Ya. Nah, di sini kita dihadapkan satu pertanyaan, mana yang benar? Apakah Al-Qur'an ataukah ilmu pengetahuan? Ya. Kami hanya bisa membayangkan dalam hal ini, yaitu jika dalam Al-Qur'an tertulis api itu dingin, umat Islam akan percaya dan akan menyalahkan pengetahuan manusia dan rumus kimia. Karena apa? Allah itu maha benar, Allah itu maha mengetahui. Allah tak mungkin salah katanya. Tetapi faktanya, kalau kita pakai tolok ukur ilmu pengetahuan yang diakui oleh seluruh dunia, haruslah kita katakan Al-Quran salah. Ya. Nah, dari sini kita haruslah berani mengatakan Al-Quran itu bukanlah wahyu Allah. Demikianlah studi kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.